Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya pejuang Semboget dan inisiatif pada hari ini? Semuanya sehat selalu. Ya, nggak ada sensasi yang dirasakan, nggak ada sesuatu hal yang memang ditakutkan untuk kita ya. Hari ini saya pribadi di sekolah dari jam 7 ya sampai jam sekarang ini. Ya beberapa hari ini mungkin agak sedikit begadang ya, seminggu atau lebih lah, seminggu lebih, sekitar 6 hari begadang. Jam 2 bangun karena memang mungkin kerjanya di madrasah ya teman-teman, ruang lingkup madrasah, kemudian memegang RKM itu tahu ya, mengerjakan RKM itu. Jadi kadang dari jam, saya itu kalau ngerjain itu nggak pagi atau nggak siang, tapi dari jam 11 malam sampai jam subuh gitu kan, kadang 6 hari gitu. Jadi ngerjain 6 lembaga, jadi lumayan capek. Oke teman-teman, kali ini kita ngebahas tentang masalah asam lambung, GERD dan anxiety ya. Setelah beberapa tahun yang lalu gitu kan, dari 2000 berapa ya, 2018, 19, 22, 2023, 2024, 2025 gitu kan. Nah, kali ini saya coba sih ngebahas tentang masalah satu hal yang memang mungkin kadang-kadang kita lupa dengan bahwa kita itu ketika menjadi atau kita menderita anxiety itu agak menjadi sedikit pemalas ya. Dalam berobat, dalam gerak, dalam apapun gitu agak sedikit pemalas. Itu yang saya rasakan. Jadi ketika menderita anxiety itu sebetulnya kita jangan jadi pemalas ya teman-teman ya. Kalau untuk anxiety itu jangan sampai kita jadi pemalas. Contoh, kita malas olahraga, malas minum obat gitu kan. Kemudian ya malas, sebetulnya banyak kegiatan yang positif, yang ringan, yang bisa dikerjakan, tetapi kadang-kadang kita sangat sungkan untuk mengerjakan itu gitu kan. Harusnya kita tetap gitu kan, olahraga tiap pagi harus gitu kan. Kemudian minum air hangat rutinkan gitu. Minum obat lambung juga rutinkan teman-teman gitu kan. Kalau misalkan selama proses penyembuhan itu ya, kalau enggak kata saya juga seminggu sekali, kalau enggak 2 minggu sekali, yang penting rutin untuk minum obat itu. Nah, kenapa kita sampai saat ini ya masih mungkin merasakan sensasi? Karena kita menjadi malas itu gitu kan. Malas untuk mandi air hangat gitu kan, malas untuk minum air putih hangat, kemudian malas untuk minum obat, malas olahraga gitu. Nah, rasa malas ini justru yang memperkeruh suasana kita gitu kan, memperkeruh ataupun menambah sensasi yang nanti muncul di dalam diri kita ya. Kita malas sekali untuk melakukan hal-hal yang memang yang ringan dan positif ya. Nah ya, jadi gitu ya, saya ngerasa gitu teman-teman, waktu dulu saya itu menjadi pemalas gitu kan. Bahkan untuk bangun pagi, untuk mandi air hangat itu saya sangat malas gitu. Coba dari sekarang teman-teman berubah, lebih aktif lagi, lebih giat lagi, terutama dalam olahraga, dalam mengkonsumsi obat. Kemudian ya, obatnya pun kalau misalkan ada yang herbal ya. Kalau nggak ada yang herbal ya pakai yang kimia juga nggak apa-apa gitu kan. Tapi harus berdasarkan resep dokter. Jangan sampai minum berdasarkan alibi teman-teman sendiri. Nah, selain dari rasa malas teman-teman ya, kita itu menjadi orang yang nggak bisa keluar rumah ya. Jadi ketika anxiety dan itu biasanya lebih doyan mengurung gitu kan. Saya pernah ngalamin itu gitu kan. Cuma setelah itu saya lebih nyaman di luar. Justru kalau di dalam rumah saya banyak sensasi. Tapi kalau di luar rumah itu nggak ada. Ya makanya dulu tuh saya sering banget keluar jalan-jalan kemana-mana gitu. Ya, kalau di dalam rumah itu justru sensasi itu makin timbul gitu kan. Ini kayak gini. Setelah liburan kan saya jarang banget keluar ya di rumah tuh. Ya ada aja gitu kan, sedikit gitu kan, nggak banyak. Kayak misalkan kemarin sih kayaknya saya begadang ya, jadi agak sedikit sakit kepala gitu. Kalau itu kan wajar ya, minum obat juga selesai gitu kan. Agak pusing aja gitu karena mungkin begadang itu gitu kan. Nah jadi
kita itu menjadi betah di rumah ya kalau misalkan punya anxiety. Kalau bisa sih teman-teman keluar, kata saya juga keluar, coba perlahan-lahan biar nanti di rumah itu tidak menjadi gitu kan sensasinya. Kalau saya lebih baik keluar sekarang ini. Kalau di rumah justru saya makin scroll HP dan sebagainya, itu agak membuat saya lebih pusing justru ya. Membuat pusing, kadang membuat ada berita-berita buruk ya, kalau nggak bisa menerima kita ya bagaimana gitu ya. Oke teman-teman ya, itu saja dari saya. Semoga bermanfaat. Oke, salam sembuh.